karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Welcome to your channel, QNC, berdiri kokoh di tengah. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa Presiden kedua Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun saja bisa lengser pada akhirnya. Presiden ini sekarang sedang merasa bahwa dia ada di atas angin. Kekuasaan dia itu bulat, utuh, tidak terbagi-bagi, menguasai 3 trias politika, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, intelijen, TNI, dan sebagainya. Kemudian Ikrar juga mengatakan bahwa sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti, maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini merasa bahwa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya. Tapi Anda harus tahu, dia itu bukan komandan langsung atau bukan panglima langsung, yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan dia harus melalui panglima atau kepala staf angkatan darat atau siapapun ujarnya. Menurut Ikrar, apa yang sedang dimiliki oleh Jokowi saat ini hanyalah ilusi kekuasaan semata. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Pak Jokowi itu sedang melakukan dramaturgi. Jadi di depan dia ngomong apa, di belakangnya dia melakukan apa. Seseorang itu kalau sudah terlalu lama berkuasa, dia itu lupa kepada asal-usul, lupa kepada janji, ya, sampai lupa yang disebut dengan sangkan paraning dumadi. Orang Jawa tuh berpikiran kekuasaan itu bukan akibat dari interaksi antara penguasa dengan rakyat, ya, tapi ini berasal dari atas. Memang yang memilih Gibran untuk jadi cawapres itu rakyat, kan enggak? Berapa APBN yang akan terkuras hanya untuk menggolkan sang putra sulung Jokowi untuk terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan mustahil apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akan jauh lebih dahsyat dibandingkan yang dulu dilakukan oleh Pak Harto. Yang namanya parlemen itu berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Maksudnya dia melakukan agregasi kepentingan dan kemudian juga melakukan rekrutmen politik dan sebagainya. Dan ketika misalnya aspirasi rakyat itu tersumbat, ya, pasti yang keluar adalah parlemen jalanan yang seperti Anda katakan itu. Kalau ini terjadi, ya, ini berarti Pak Jokowi itu akan menjadi Presiden Indonesia yang keempat, ya, yang tergusur sebagai akibat dari gonjang-ganjing politik. Yang pertama Bung Karno yang ada demonstrasi besar, Pak Harto juga demonstrasi besar, kemudian ya Gus Dur, ya, bukan demonstrasi besar tapi gonjang-ganjing politik di dalam parlemen sendiri, ya, di mana motornya itu adalah Amin Rais, ya. Dia yang menaikkan Gus Dur, dia pula yang jatuhkan Gus Dur, dan kalau ini terjadi lagi berarti ada 4 presiden Indonesia yang kemudian jatuh, apakah itu melalui demonstrasi ataupun melalui pemakzulan. Kalau presiden itu adalah seorang negarawan,
seorang yang mementingkan masa depan bangsa dan negara ini, seseorang yang ingin mempertahankan jalannya demokrasi, yang harus dia katakan adalah berhenti, kamu jangan maju. Tapi kalau kemudian dia adalah seorang politisi yang sudah sekali maju tidak mau mundur, itu tentunya keputusannya akan lain. Kenapa demikian? Karena dia merasa dirinya sedang in power, bahwa dia sudah sampai ke tahap seperti yang dipikirkan oleh Louis XIV ya, letas semua, letas semua. Ya, jadi negara itu adalah saya. Kalau memang Presiden Jokowi tetap ngotot anaknya harus terpilih menjadi wakil presiden, kita harus juga memperkuat rakyat ya, dengan tadi saya katakan supaya literasi politik mereka juga makin baik ya. Apa bahayanya dari dinasti politik yang masuk dengan cara-cara yang melanggar hukum ini. Kemudian kita juga harus mendidik para pemantau ya, independen ya. Kita harus juga membuat rakyat itu tanpa dibayar mau menjadi saksi di TPS ya. Kenapa demikian ya? Bukan mustahil yang jadi sasaran Pak Jokowi itu bukan cuma Gibran yang harus terpilih menjadi calon wakil presiden, tapi juga sang anak yang paling bungsu ya. Dia kan diharapkan bisa masuk parlemen, dan diharapkan kalau bisa dia bisa menyumbang antara 9 sampai 10% suara ke Prabowo Gibran gitu kan. Dan bagaimana caranya? Pastinya dia juga akan punya berbagai program-program ya, menggunakan uang, entah uang negara atau PBN, entah uang dari konglomerat ya, untuk kemudian bisa mengimbangi yang dulu juga dilakukan oleh salah satu calon presiden yaitu Ganjar ya, misalnya membangun 15 rumah untuk orang atau merenovasi ribuan rumah di Jawa Tengah gitu kan, atau menjadikan anak-anak muda itu misalnya sekolah kejuruan ya tanpa bayar sepeser rupiah pun ya. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita juga tekankan ya, supaya Kabinet Indonesia Bersatu harus juga memiliki cara berpikir yang sehat. Berapa triliun rupiah yang akan digunakan oleh negara untuk membeli beras dari Cina, dari Kamboja, dari Vietnam atau dari mana ya itu, untuk kemudian yang akan dibagikan pada saat misalnya mulai bulan Oktober, November, Desember, dan katanya akan diperpanjang sampai Juni 2024. Dekat Pilpres itu ya dibagikan. Apa yang ingin saya katakan ini itu buying food ya. Jadi apakah itu bukan money politics? Money politics. Ya, money politics kalau uang dari Anda sendiri sih no problem. Tapi kalau kemudian ini menggunakan dana APBN, sementara dana APBN sebagian juga sudah terkuras untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara yang dia genjot supaya cepat selesai itu, Anda bisa bayangkan berapa APBN yang akan terkuras hanya untuk menggolkan sang putra sulung Jokowi untuk terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi saya cuma ingin mengajak Anda, termasuk juga teman-teman di kabinet itu, berpikir ya. Berpikir waras ya. Berpikir waras ya. Janganlah kemudian ini nafsu seorang presiden untuk menjadikan dinasti politiknya ini sukses ya. Kemudian dia menggunakan APBN untuk hal-hal tersebut ya. Termasuk juga untuk membiayai tadi saya katakan TNI, kemudian polisi, intelijen dan sebagainya. Itu kan dananya dari mana? Pasti juga dana APBN yang akan keluar juga. Nah, kalau itu udah terjadi ya, how much money we spend, berapa uang akan dikeluarkan oleh negara hanya untuk menggolkan salah satu pasangan calon yang sudah jelas-jelas secara hukum itu illegitimate.